Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Menjadi langganan ya setiap hari Jumat di Newsline berbagi inspirasi dalam Jumat Berkah. Nah, banyak cara yang dilakukan untuk berbagi kepada sesama ya, seperti yang dilakukan oleh komunitas Jumat Berkah di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Sebagai aksi peduli sesama, terlebih di tengah pandemi seperti saat ini, mereka membagikan ratusan bungkus nasi gratis, memberikan sembako untuk marbot masjid serta guru ngaji, juga berbagi sayur gratis untuk warga. Ya, inilah kegiatan yang digalakan komunitas Jumat Berkah di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Meski di tengah pandemi COVID-19, untuk sarapan berkah biasanya ini digelar pada pagi hari ya, sekitar pukul 6 pagi hingga menjelang siang. Konsepnya sarapan berkah ini dengan cara membayar seikhlasnya. Nah, hasil penjualan sarapan berkah akhirnya mereka gunakan nih pemirsa untuk membeli sekitar 100 nasi bungkus untuk kemudian dibagikan pada mereka yang membutuhkan secara gratis. Kalau tadi kan membayar tapi secara ikhlas ya. Nah, akhirnya dananya dikumpulkan dan akhirnya dialokasikan untuk ini. Di antaranya yang menerima ada buruh bangunan, tukang beca, sopir, dan diberikan sembako untuk marbot masjid dan juga guru ngaji. Ya, komunitas Jumat Berkah ini berharap kegiatan ini mampu menumbuhkan sikap berbagi kepada sesama, baik di lingkungan maupun di masyarakat sekitar, dan juga mengurangi beban mereka yang dirasakan oleh warga akibat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Ya, dan langsung saja kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan penggagas sekaligus Ketua Komunitas Jumat Berkah, Mas Sigit Pamungkas. Selamat siang, Mas Sigit. Halo, selamat siang Mas Sigit. Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih loh Mas Sigit sudah patuh protokol kesehatan ya Iya, tadi karena sendiri akhirnya dibuka terlebih dahulu. Izin kami berdua jadi tetap memakai masker ya Mas Sigit ya. Iya, Mas Sigit, bisa diceritakan gerakan kebaikan ini pada awalnya dimulainya kapan dan waktu itu gimana nih akhirnya bisa tergerak untuk sama-sama teman-teman dari relawan ini untuk berbagi kepada sesama? Berawal setahun yang lalu sih, Mbak. Itu sekitar kita 5 orang. Kemudian kita meyakini bahwa sedekah itu memberi kebaikan yang sangat luar biasa. Salah satunya itu mendatangkan rezeki, karena itu bagian dari upaya langit kita untuk mendatangkan rezeki. Dan satu keunikannya, Mbak, dari berbagi itu yaitu ketika kita memberikan yang menerima itu senyum, maka hati kita yang paling bahagia. Ya, Karena itu kemudian kita mulai berbagi dengan waktu itu paling sekitar 25 nasi ayam, kemudian sampai 50, sampai 100, dan sampai beberapa bulan. Kita awalnya seperti itu. Priceless ya memang melihat kita akhirnya membantu sesama, apalagi senyum yang tulus begitu ya Mas Sigit, saya sangat merasakannya. Nah terus sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun berarti selama pandemi gitu ya. Berapa orang yang sudah akhirnya tergerak untuk menjadi relawan, lalu apakah ada juga pihak yang oke, saya nggak mau deh, nggak bisa menjadi relawan dengan tenaga, tapi akhirnya memberikan dana atau memberikan makanan atau apapun sebetulnya yang bisa dibutuhkan masyarakat di tengah pandemi, Mas Sigit? Ya, itulah keajaiban sedekah. Jadi ketika kita bergerak untuk meniatkan untuk kebaikan umat, Allah akan ngasih jalan. Nah, pada saat itu 3 bulan berjalan kita berlima, kemudian makin banyak orang yang melihat karena kita sosmedkan juga, kemudian banyak yang ikut memberi kontribusinya baik dalam bentuk tenaga maupun dalam bentuk harta. Dan sampai sekarang kita sekitar 25 relawan, maka kemudian saya kasih nama Jumat Berkah karena kita memang memulai amalan ini setiap hari Jumat istiqomah. Baik, ya jadi yang awalnya pada waktu itu dengan gerakan sarapan bayar seikhlasnya akhirnya jadilah ya untuk gerakan Jumat Berkah ini yang dilakukan setiap hari Jumat. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari Jumat, wilayahnya mana saja nih Mas? Mas Sigit? Kalau untuk sarapan, jadi di Jumat Berkah itu ada beberapa program. Salah satunya yang paling diminati itu adalah sarapan berkah, yaitu bayar seikhlasnya, makan sepuasnya. Di situ konsepnya, di situ juga ada untuk anak-anak itu ada pojok baca,
kemudian kita kasih fasilitas yang cukup sehingga itu membuat banyak masyarakat yang antusias untuk mengikuti kegiatan sarapan berkah. Terbukti nggak sampai 1 jam biasanya sudah habis, Mbak. Padahal kita bisa sampai 500 porsi. Oke, Iya. oke. Ini pernah nggak kaget gitu kan? Ini bayarnya seikhlasnya. Pernah tidak ada yang membayar yang justru Mas Sigit dan teman-teman, waduh kok banyak sekali? Karena kan memang niatnya untuk berbagi gitu ya. Pernah tidak sampai nominal berapa? Boleh dibagikan ceritanya? Nah, ini uniknya. Jadi dengan konsep bayar seikhlasnya, ternyata yang ikut itu bukan hanya kaum muslimin, tapi non-Islam juga banyak dan mereka sumbang cukup banyak juga. Jadi sempat dulu itu sampai 2,5 juta kita terkumpul. Padahal pengeluaran kita itu sekitar 2 juta. Wah, jadi Masuk melebihi Jawa. ya. Iya, itulah Indonesia Alhamdulillah ya, ya. unity in diversity, apapun Betul. agamanya, yang penting mengutamakan kemanusiaan, saling Iya. membantu. Nah, Mas Sigit, kalau dari kegiatan Jumat Berkah ini, katakanlah untuk sehari gitu ada berapa orang yang bisa dibagikan makanannya? Kalau Jumat Berkah ini setiap kali kita melakukan amalan itu minimal 100 paket. 100 paket ya, baik. Kalau Ke daerah mana untuk saja, Mas? kalau daerahnya kita putar seluruh Nah, wilayah Pringsewu yang bisa kita jangkau, kita akan jangkau. Keliling ya jadinya ya. Nah, Mas Keliling. Sigit, Mas Sigit, ini bagaimana sih kalau Anda melihat masyarakat yang terdampak pandemi dari profesi yang mereka, katakanlah ini kan juga berbagi kepada mereka yang membutuhkan seperti itu, Kang ojek, begitu ya. Bagaimana kalau Anda sendiri melihat pekerjaan mereka yang terdampak akibat pandemi di sana? Ya, saya juga merasakan sih Mbak, karena saya sendiri seorang fotografer dan sangat berdampak lah terhadap pandemi ini. Tapi justru di situ ini membuktikan keimanan kita bahwa anjuran untuk bersedekah itu bukan hanya dalam keadaan lapang, tapi juga dalam keadaan sempit. Dan di masa pandemik inilah keimanan kita diuji, apakah kita benar tetap mau berbagi kepada umat atau tidak. Dan itu untuk menumbuhkan eh, rasa ingin berbagi kepada sesama walaupun dalam keadaan sempit sebenarnya. setuju ya. Jadi bukan hanya berbagi kebahagiaan, tapi juga berbagi beban begitu ya kan di tengah pandemi. Lalu industri apa saja Mas yang sebetulnya saat ini menurut Mas Sigit perlu atau urgen sekali untuk dibantu? Lalu daerah-daerah mana saja mungkin yang kita belum tahu Mas Sigit di Pringsewu Lampung mungkin selama ini belum terjamah, ada yang sangat membutuhkan di sana, silahkan dibagikan ceritanya. Eh, Justru kalau industri yang paling terkena dampak dari pandemi itu industri yang berhubungan dengan kegiatan kerumunan, salah satunya di dunia wedding, Mbak. Karena di dunia wedding itu praktis semua dihentikan karena baik itu entertain, kemudian fotografi jelas gitu, kemudian tarian, WU dan yang lainnya semua berhenti. Kalau daerah mana aja yang kena dengan dampak ini, hampir semuanya Mbak, Oke, merata hampir begitu semuanya ya. kena. Iya, 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 baik. baik. Nah, kalau dilihat ini sudah setahun berjalan, Mas Sigit, donaturnya ada donatur tetap atau memang seperti apa nih? Banyakkah relawan yang kemudian berdatangan, menyumbangkan dana, bahkan tenaga mereka untuk sama-sama saling membantu masyarakat yang terdampak di sana? Ya, donatur kita dapat dari ada yang tetap, memang dia pokoknya diingatkan, Mas, setiap Jumat itu ingatkan saya akan kirim. Kemudian juga dari teman-teman dari sosmed, dia kirim lewat transfer, bahkan dari Surabaya, dari Bandar Lampung, itu juga ada yang kirim. Dan Jadi alhamdulillah, memang sudah. karena ini kebaikan, jadi ya Allah kita tetap amanah. Iya, tidak terbatas ya hanya di wilayah Lampung saja. What's next Mas Sigit ketika misalnya nanti pandemi berangsur sudah membaik, apakah gerakan ini tetap akan dilakukan? Saldo amalnya sih tetapnya ingin ditambah begitu ya. Iya. Gimana nih Mas Sigit? Tentu saja ada beberapa agenda kita yang belum tercapai dan mudah-mudahan mohon bantu dan doanya untuk tercapai, yaitu adalah kita ingin bedah rumah marbot guru ngaji ataupun orang yang memang sangat membutuhkan kondisinya, sangat rumahnya dalam kondisi yang sangat parah. Saya ingin bersama komunitas Jumat Berkah untuk bedah rumah. Kemudian juga kita juga punya keinginan untuk membangun infrastruktur
umum seperti sumur bor yang bisa dimanfaatkan secara umum atau prasarana untuk di toilet atau air wudhu, tempat wudhu di musola-musola. Amin, Amin. semoga lekas tercapai ya Mas Sigit. Niat baik pasti akan segera dimudahkan. Salam untuk teman-teman Jumat Berkah. Mas Sigit tahu nggak sih kalau di Newsline kita juga punya segmen khusus bernama Jumat Berkah, sama-sama nih bagi-bagi berkah di hari Jumat ya. Iya, terima kasih Mas Sigit Pamungkas sudah bergabung berbagi inspirasi bersama kami di Newsline kali ini.